kan? Sentimen yang mempengaruhi pasar saham kita hari ini. Yes. Gak ada suaranya, aku gak denger itu tepuk tangan baru. We can hear you. Udah. Ya. Tapi di Detikers ini udah kenceng banget, Mae. Oh iya masih. Pasti. Apa Di gue kita sih yang kurang ya. Agak budek dikit ya, mohon maaf ya. Mungkin menjelang hari Jumat jadi pengennya yang teriak-teriak gitu. Suasananya meriah. Iya dong, biar meriah sedikit gitu. Kita karena bahasannya lumayan ini ya, hari ini ya lumayan tegang gitu. Bukan tegang sih. We can make it loose. Intens Iya. ya, agak intens pembahasannya seperti kemarin biasa. Seperti kemarin, tapi hari ini hasil dari pergerakan ISG atau market di pasar modal kita tidak seperti kemarin adanya. Justru menyala bangku gitu. Menghijau, Menghijau. ilmu padi. 0,80% nih sampai detik ini 5 menit menjelang penutupan. Tapi sebelum kita tutup market hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita ada Mbak Sheryl Tanuwijaya. There you go, there she is. Halo, selamat sore Mbak. Tunjukin Selamat dong sore, sepatunya Mbak Sheryl. Gimana caranya? Kayak aku pernah disuruh naik sama Edo di atas kursi. Astaga. Ih, naik di atas kursi, coba Mbak Sheryl. Nggak mau. Agak sulit ya. Ntar dikira aku mau demo. Oh ya udah. Iya juga sih. Nggak apa-apa sih. Tapi Mbak Sheryl biasanya menentukan membeli barang itu apakah berdasarkan karena lagi diskon atau karena lagi butuh atau momen atau gimana biasanya? Diskon sih kayaknya kalau Mbak Iya Sheryl dong ya, mah. kita kan kaum hawa biasanya tuh mudah Mencari tergoyah. pembenaran. Itu pertama, abis itu Itu yang kedua, pertama. kan di sini lagi ada promo kan kita kan, lagi Ah, ada bazar bazar. yang promo, Dari jadi Transfashion. Langsung saja. Wow, ngelit sekarang, baik, mantap. baik, Bagus baik, nih baik, ilmu baik. public speakingnya emang. Udah jago ngelit sekarang. Ya. Jadi diskon, terus apalagi? Enggak, diskon juga kadang-kadang bisa jadi framing. Diskon 75%, maksimal 10.000. Oh, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya, Kalau jadi- yang ini, kalau yang Transfashion ini gimana? Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah tahu nilai fundamental barang yang mau kita beli. nilai fair fundamental nggak tuh? Jadi Iya. ini udah di riset, udah diobservasi selama seminggu ya. Sudah di riset dulu dari bulan-bulan sebelumnya. Gitu. Aduh, kalau analisis itu agak susah ya. Analis maksudnya Iya. ya. Lo sendiri kalau mau beli barang berdasarkan karena wah ini lagi diskon atau wah memang lagi butuh atau karena apa? Ayo gimana? Kalau gue mungkin gue mau pick me dikit Atau ada gitu layer? ya. Enggak, gue mau pick me dikit. Gue gak kayak kebanyakan cewek-cewek sih. Enggak, gue beli sesuai kebutuhan aja. Beneran. Aku beli apa-apa tuh sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada yang FOMO atau aduh lucu nih pengen biasanya kan Enggak, cewek gitu kan. Enggak, even jam tangan aja ketika aku mau beli tuh ini udah generasi yang sebelum-sebelumnya, bukan yang harus beli yang terbaru nih gitu. Dan kadang belinya juga kalau emang untuk keperluan aja, fungsinya aja, kadang ya udah kalau budgetnya cukupnya beli second aja gitu. Gak Oh masalah bagus. Wah Anda Betul. wise sekali ya dalam menggunakan uang Anda. Ya karena susah nyari duitnya. Iya. Tapi kalau udah mau artinya mau diskon, nggak diskon, mau harganya naik tetap aja dibeli ya. Tapi karena udah biasanya suka. dikasih layer Kalau Mbak. lagi butuh iya, kalau lagi butuh iya. Kalau lagi butuh iya, atau kalau memang lagi FOMO atau kayak pengen banget ditunggu dulu sehari 2 hari kalau memang masih kebawa kepikiran dah beli aja dah Bawa mimpi. daripada jadi penyakit ya. Apa ya barang FOMO yang pernah gue beli ya? Handphone. Apa sih yang pernah terjadi iPhone. ke-FOMOan ini? iPhone? Ini Jaket. milk bun, Enggak, milk bun Milk bun. enggak Bukan. juga, enggak sampai yang just kertas binder, Ya zaman dulu banget ya. Mohon maaf, kayaknya enggak ngerti FOMO. Tahu Saham, beli generasinya saham. nih. Orang-orang ngomongin saham ini saham itu Iya, gitu. Itu FOMO juga Kripto? sih, kripto enggak? Kripto enggak ya. Karena ya simply enggak paham aja gitu. Meskipun tahu-tahu cuman enggak takut gitu sama resikonya. Iya tinggi soalnya risikonya. Kalau dari pandangan cowok-cowok gimana nih? Apanya? Pertimbangannya apa kalau mau belanja? Iya. Kalau gue biasanya Cowok kalau lah. emang suka beli aja langsung gitu. Serius? Tapi Sultan. biasanya kalau suka ya, kalau memang Kalau kayaknya masih fungsinya- bisa ditahan gitu, gue akan tahan sehari 2 hari sampai seminggu. Tapi kalau memang masih kepikiran, udah beli aja gitu. Fungsinya Kalau emang ada secara duitnya. fungsi? Pasti akan ada fungsi. Kalau nggak sampai nggak ada fungsi, cuma impulsif banget nggak akan dibeli. Oh enggak ya. Kalau di Soalnya gua. kadang-kadang cewek juga kan yang impulsif, nggak Betul. cuma FOMO, impulsif juga. Kadang-kadang ya udah beli aja gitu kan.
Ternyata Betul. enggak cowok. Tapi Oh udah- enggak sih, ini Lebih satu cowok rasional. aja sih Satu kalau ini. cowok. Nggak tahu Perlu cowok yang lain. disurvei yang lain-lainnya. Oke, nanti kita survei ya. Tapi kita survei dulu untuk ISG hari ini. Ini mudah-mudahan nggak pada impulsif, makanya pada belanja ngeborong saham lagi ya Mbak Sheryl. Iya. Ini Iya. all time high lagi loh Mbak Sheryl. Sempat tadi di 7567. Hari ini sentimen apa yang banyak mempengaruhi? Apakah karena revisi undang-undang pilkada akhirnya dibatalkan, kemudian akhirnya suasana politik, iklim dunia usaha dingin lagi, sehingga akhirnya appetite-nya muncul lagi, apa gimana? Oke, sudah closing ya, sudah jam 4.00 WIB. Ya. Belum all time high, Mas. Kemarin level tertingginya 7594. Oh iya benar 7594, Iya. sorry. Hari ini 7567 ya? 7567. Iya. Jadi ya masih dekat-dekat area tertinggi meskipun belum ATH lagi, seperti itu. Nah, kalau kita cermati memang sentimen di bursa regional di sore hari ini mayoritas bursa Asia memang juga menguat seperti itu. Meskipun bursa Amerika semalam loyo justru. Iya. Karena data-data ekonominya menunjukkan pelemahan. Sama ini yang Di menunggu Amerika. pidato dari Powell Pak juga Powell ya. nanti malam. Jadi semalam itu teman-teman ada rilis data tenaga kerja Amerika yang ternyata menunjukkan kenaikan klaim pengangguran tertinggi dalam 3 pekan terakhir. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran sama melemahnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Lalu dari data S&P Manufacturing PMI ini juga masih kembali terkontraksi ya selama 2 bulan berturut-turut nih gitu. Makanya bursa di Amerika memang juga sudah rally dalam beberapa pekan terakhir. Akhirnya koreksi dan cukup signifikan koreksi yang terjadi pada indeks Nasdaq semalam sampai lebih dari 1%. Kalau dari di Indonesia kita lihat gejolak politik sudah lebih tenang setelah di hari kemarin ada demo sampai malam ya. Besar-besar, cukup besar dan juga luas karena tidak hanya terjadi di ibu kota tapi juga terjadi di wilayah lain ya di seluruh Indonesia aksi unjuk rasanya. Tapi kita lihat semalam udah ada klarifikasi ya dari DPR. Itu cukup membuat market lega, apalagi sentimennya juga sebenarnya kan masih bullish akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di bulan September. Sehingga saat kemarin IHSG terkoreksi padahal bursa global masih menguat, jadinya gantian lah kelihatannya seperti itu. Saat bursa Amerika melemah tapi bursa Indonesia menguat seperti itu. Sebenarnya nggak hanya bursa Amerika saja yang semalam melemah. Bursa Eropa ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda jenuh beli karena cenderung konsolidasi menguat. Indeks-indeks saham di Eropa tuh hanya menguat tipis di bawah 0,2% bahkan. Seperti itu, Mas, Mbak. Jadi sentimen yang banyak juga pengaruhnya untuk saat ini termasuk ke ini ya, penantian pemangkasan suku bunga The Fed ya Mbak Sheryl ya. Terlepas dari situasi politik yang saat ini juga masih sedang dinanti nih pemulihannya sampai nanti mungkin di tanggal 27 Agustus kita mendapatkan Putusan calon-calon kepala daerah yang didaftarkan. Iya, yang gitu. didaftarkan tanggal 27. Iya, betul. Kalau kita lihat rupiah juga secara kurs Mbak Sheryl nih moneter juga bagus nih. Dolar Amerika hari ini terjatuh kembali. Kali ini udah di bawah level 15.500, udah 15.485. Penguatan rupiah sampai 0,7%. Ini juga didorong karena itu kah? Oke, nah jadi kalau kita cermati, rupiah hari ini melanjutkan tren penguatan terhadap indeks dolar. Didukung juga sama penguatan sektor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara. Kita lihat hari ini sektor energi dan bahan baku yang menjadi penopang IHSG. Kita lihat juga harga komoditas hari ini rebound ya, seiring pelemahan indeks dolar. Dan kita Indonesia sebagai negara produsen komoditas ini direspon positif baik dari bursa saham maupun bursa nilai tukar kita. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau secara sektoral seperti apa Mbak Sheryl untuk hari ini? Oke. Nah, sektoral, kalau kemarin kan semua sektor runtuh ya, berada di zona merah, melemah. Hari ini semua sektor kompak nih, menguat.
penguatannya dipimpin sama sektor industrial Mhm. yang menguat 1,7%. Oke. Kita lihat industrial ini ditopang sama saham Astra yang rally ya. Kenapa Astra bisa rally hari ini, Mbak? Oke, aku cek dulu ya Astra secara Internasional ya. fix ya. Astra Internasional hari ini sahamnya di level 5.100 naik 2%. Nah, Astra ini gap up ya secara pergerakan harga. Lalu juga hari ini naik cukup signifikan karena Astra ini kan saham big caps juga ya yang Iya. tergolong di indeks LQ45 Blue chip ya. blue chip nih. Jadi dia juga punya bobot yang besar baik terhadap sektornya maupun juga terhadap IHSG. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari Astra ini ada optimisme dari emiten Astra terkait outlook penjualan di semester 2 yang akan lebih baik daripada semester 1 2024. Kita tahu di semester 1 kemarin Astra ini mencatatkan profitabilitas yang turun baik dari pendapatan maupun laba bersihnya. Turunnya cukup signifikan ya, 2 digit. Untuk di semester kedua, Astra juga sudah mempersiapkan launching produk-produk baru Mhm. seperti itu. Jadi market cukup yakin sama hal tersebut. Apalagi kalau pandangannya investor, Astra ini kan emiten yang rajin setiap tahun membagikan dividen. Mhm. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir dividennya ini jumbo. Ya, jadi dengan harganya yang lagi masih terkoreksi signifikan secara year to date, ini membuat Astra yang menjadi unggulan yang dibeli investor saat bursanya ada koreksi seperti di hari kemarin. IHSG-nya koreksi hampir 1%. Yang kemarin juga Astranya ini melemah 1,5%. Makanya saat indeks rebound, saham-saham blue chip duluan, apalagi yang secara valuasi dan fundamental dinilai kuat sama investor, itu yang duluan diborong. Makanya ini juga mendongkrak sektor industrial. Lalu dari industrial, runner up-nya dari sektor energi. Ini menguat 1,35%. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ditopang sama penguatan harga komoditas energi. Lalu keuangan, ini yang jadi juara ketiga sektoral di hari ini, menguat 1,27%. Seperti itu. Ini saking optimisnya nih jumlah saham yang mengalami kenaikan hari ini tuh ada 407, sementara yang turun itu hanya 170 ya Mbak ya, 170, dan juga yang stagnan tuh ada sekitar 212. Sudah dibacakan Kak tadi ini? Boleh dibacakan kembali setelah 7 menit berselang penutupan tadi. Jadi untuk hari ini pasar saham dibuka di 7.488,676 dan tertingginya tadi sudah dibahas juga sama Edo 7567,514 dan yang terendah 7507,738 detikers. Ini ditransaksikan sebanyak nggak sampai 1 juta kali, ini 982.683. Udah berubah lagi nih. Masih berjalan. Masih berjalan lagi ya. Dan turnovernya wow, ini dengan nilai transaksi nilai ya. transaksinya sampai sebesar 13T gitu. Lebih bahkan ini still counting. Cukup rame ya. Cukup ramai nih pasarnya. Padahal hari Jumat ya Mbak ya, biasanya the end of the week itu hari Jumat biasanya merah ya. Betul sekali. Memang pekan ini agak lain kondisinya. Karena kondisi sentimennya. Pantesan kemarin lagu agak lain juga dikumandangkan ya ketika aksi ya. Iya bisa jadi. Mau nyanyi nggak dikit? Nggak. Agak lain kau. Oh, Mas Edo yang mau agak nyanyi. lain bapak. Itu lebih cocok kamu yang nyanyi dong kan. Iya. Pakai Kalau nada- nanti nada ada Batak, logat ada aksi Tuh. lagi saya mau deh nyanyi lagu. Ini kan sore ini katanya ada aksi lagi. Tapi kan siaran nggak Nggak bisa. apa-apa, kamu pergi aja demo. Nanti live dari sana. Oh iya bisa juga ya. Siarannya Edo Tapi live jam dari katanya sinyal di sana tuh. Oh iya. Iya, Oh, susah kalau iya, mau iya. live. Nggak ngelihat itu banyak banget reporter TV yang kayak susah. Terus habis itu suaranya bocor lagi Suaranya persiapan hilang gitu. gitu. Kalau yang semalam aku lihat itu yang udah mulai agak rusuh tuh ya. Malam Malam ya, yang pas Senayan. kita setelah maghrib ya. Iya, setelah maghrib di jalan tuh ngelihat ini ada yang live. Kayaknya reporter TV juga tuh yang lagi live tapi nge-lag mulu. Iya. Jadi dia baru sebentar ngomong nge-lag lagi gitu. Pusing kata gitu. 7 Iya. keliling. Cakepan gue, emang gue cakep. Iya, itu juga ada. tetangga di Banyak bawah ya. sister company. Dinamika inilah
demonstrasian ini. Mm-mm. Baik, menjelang minggu depan kira-kira akan ada sentimen apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa penting di dunia ekonomi selain dari mungkin Opa Powell yang akan menyampaikan komentarnya, pidatonya, apa Mbak Sheryl, dan bagaimana dampaknya ke market nanti menjelang minggu depan? Oke, kita cek dulu ya di pekan depan, pekan terakhir di bulan Agustus. Oh iya lagi, Iya gajian dong, ntar Cepet lagi. banget ya ampun. Aku Iya. mau check out dulu lah wishlist aku. Minggu depan ini ada data ekonomi dari Amerika, yaitu data Consumer Confidence Amerika, lalu ada PDB Amerika secara kuartalan, klaim pengangguran mingguan, lalu juga ada inflasi PCE inti di akhir pekan US ya? 3. Ya, ini di Amerika semua. Kalau di domestik pekan depan aman dari data ekonomi, tidak ada. Ya paling dari perkembangan politik ya, seiring pendaftaran calon gubernur dan calon juga gubernur. bupati ya. Seperti itu pilkada. Oke. Nah, kalau untuk pekan depan kita perhatikan IHSG-nya masih ada peluang pelemahan ya, karena di hari Senin awal pekan ini ada gap up harga yang biasanya akan diisi nih. Ada koreksi dulu baru lanjut menguat lagi. Apalagi nanti malam juga ada komentar, semoga tidak ada kejutan yang mengagetkan market dari Opa Powell pada pertemuan Jackson Hole Symposium nanti malam. Cenayangnya sejauh ini kayak gimana emang Mbak? Harusnya sih positif ya. Dovish ya? Kita juga sangat berharap supaya dovish, supaya positif. Tapi kita tidak tahu, biasanya Opa Powell memang suka memberikan kejutan, surprise. Mudah-mudahan tiba-tiba Opa Powell bilangnya kita akan pangkas bunga acuan sampai 3 kali sampai akhir 2024 gitu ya. Ya, boleh. Boleh. Total 100 basis poin. Wah, itu akan direspon positif sekali sama market harusnya. Banyak ya. Kalau pada umumnya berapa basis poin, Mbak? 50? Kalau sekarang sih konsensus untuk Fed cut rate di bulan September, sebagian melihat 25 basis poin, mayoritas melihat ke sana. Tapi sebagian kecil melihat hanya 50 basis poin. Jadi antara 50 basis poin dan 25 basis poin. Yang 25 dominan. Seperti itu. Tapi BI proyeksinya tahun ini 2 kali aja ya Mbak ya untuk The Fed. Tapi untuk tahun depan 3 kali katanya. Betul, Kata Pak Peri betul banget. kemarin.